Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sehat semuanya. Bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita mencoba membahas kembali masalah the body, studi tentang tubuh manusia, yang sebenarnya tubuh itu sebagai suatu konstruksi sosial, bukan saja konstruksi biologis seperti sudah kita bicarakan. Jadi dengan demikian tubuh manusia itu dia mengalami satu konsepsi, definisi sesuai dengan ruang, dan ruang itu ada kebudayaan-kebudayaan. Nah, yang menarik pada hari ini adalah pembicaraan kita sebenarnya tentang apa yang kita sebut objektifikasi dari tubuh. Jadi objectification, di mana tubuh itu mengalami proses objektifikasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tubuh ini sesungguhnya kan bagian dari subjektivitas ya. Subjek, kita adalah subjek yang memiliki sifat-sifat subjektif, dan tubuh sebagai satu subjek itu artinya tubuh dihadirkan dan tubuh itu diakui sebagai kualitas subjektifnya. Tubuh punya kompetensi, punya kualitas, punya berbagai kekuatan dari tubuh itu yang diapresiasi, dan itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang ini yang menarik untuk kita bicarakan sebenarnya adalah satu proses di mana kualitas tubuh itu tidak diapresiasi, tapi pemaknaan atas tubuh atau kualitas tadi itu mengalami satu konfigurasi yang menjadikannya sebagai objek. Objek apa? Tubuh bisa menjadi objek kekuasaan, di mana tubuh itu menjadi alat untuk mengukur sesuatu atau untuk menegaskan satu hubungan-hubungan kuasa. Itu juga kenapa kita punya penjara. Penjara itu adalah satu alat kontrol untuk menjadikan manusia itu bermoral. Jadi ketika alat kontrol itu tubuh, itu menegaskan pada kita pendekatan fisik. Sesungguhnya kalau kita bicara hari ini mengembalikan moral manusia, itu bisa tentu saja dengan jalan lain, diberi pendidikan yang bagus atau pembinaan, sehingga bisa mengembalikan seseorang ke jalan yang benar, bukan fisiknya di penjara. Tapi juga pada saat yang sama kita sering mendengar bahwa penjara bisa saja itu menjadi satu ruang tempat instrumen pembinaan kepada manusia yang karenanya menyadarkan dia, dan di situ dilakukan berbagai kurikulum untuk mengembalikan dia sebagai manusia sebagaimana yang diidealkan. Nah, tapi tentu saja pendekatan fisik ini bukan satu-satunya, karena pendekatan misalnya kalau kita lihat di banyak penjara juga seperti di Eropa, penjara tidak begitu penting dalam arti bahwa kalau seseorang dimasukkan penjara dan dia sudah berubah, sudah bisa dilihat terjadi perubahan mendasar dalam dirinya, dia bisa dikeluarkan. Karena pada prinsipnya
bukan mengurung tubuh fisik manusia yang penting di dalam penjara, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pembinaan mental, spiritual, karakter, mendudukkan dia kembali dalam posisi yang pas, yang sesuai dengan konteks universal, paling tidak konteks general yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi kita lihat usaha memenjarakan orang atau merangkap orang dalam satu sistem, ya, itu adalah proses objektifikasi. Jadi objektifikasi tubuh itu satu proses pengingkaran terhadap kualitas-kualitas subjektif yang dimiliki oleh tubuh. Ya, objektifikasi juga menyatakan ya, hilangnya atau tidak ada pengakuan ya, terhadap variasi-variasi dari kualitas tubuh. Nah, salah satu ya, apa yang kita lihat adalah standarisasi dari pelayanan publik. Ya. Apakah kita punya cukup misalnya fasilitas pelayanan publik yang memungkinkan kelompok difabel misalnya untuk menjalankan berbagai aktivitas. Ambil contoh, apakah kursi roda itu merupakan ya, kebutuhan khusus yang harus disiapkan atau disediakan secara individual oleh individu-individu, atau sebenarnya itu public goods, satu fasilitas yang dibutuhkan oleh ya, banyak orang. Jadi di bandara bisa saja kita menemukan adanya fasilitas ya, kereta untuk orang-orang lansia, ya, untuk kereta dorong yang bisa dipakai oleh siapa saja ya, yang membutuhkannya, ya, khususnya lansia. Itu memperlihatkan bahwa ada subjektifikasi yang dilakukan terhadap tubuh manusia yang sangat diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi di sisi lain, ketika terjadi proses standarisasi, siapapun itu harus menempuh jalan yang sama ya, untuk siapa saja, maka objektifikasi atas tubuh itu terjadi gitu ya. Jadi kita tidak peduli apakah orang ini bisa naik tangga atau tidak ya, membutuhkan lift ya. Jadi ketika ada lift pun, lift itu tidak ada misalnya pengecualian. Tapi di negara-negara yang maju, ada lift khusus untuk difabel misalnya. Ada tempat parkir untuk difabel, ada kursi atau tempat duduk yang diperuntukkan khusus untuk ya, lansia dan seterusnya. Nah, jadi ini memperlihatkan apa? Ada proses subjektivitas yang terjadi atas tubuh manusia. Nah, jadi pengelolaan tubuh itu mencakup proses-proses objektifikasi ya, atas tubuh manusia yang kemudian kita lihat menyebabkan ya, manusia sering sekali kesulitan untuk hidup di dalam satu lingkungan sosial, di dalam satu setting sosial tertentu, ketika dia sebenarnya ya, berada dalam status tertentu, orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, dan itu tidak bisa menempatkan dirinya secara fit ya, di dalam lingkungan sosial yang disediakan. Ya, kita ambil contoh misalnya, kalau rumah dibangun oleh pengembang itu 2 kamar. Ada rumah yang 2 kamar. Nah, karena kita nggak punya perspektif, maka kita biasa punya rumah 2 kamar. Padahal kalau kita melihat persoalan subjektivitas di dalam penataan rumah, di dalam membangun rumah, kita harus memperhitungkan bahwa ada tubuh yang jenis kelaminnya berbeda di dalam rumah itu, sehingga setiap rumah dalam perspektif The Body itu membutuhkan 3 kamar. Minimal membutuhkan 3 kamar. Kenapa? 1 kamar itu untuk orang tua, bapak ibu, ya. 1 kamar untuk anak laki-laki dan 1 kamar lagi untuk anak perempuan. Jadi kalau kita menganut paradigma The Body ini, mensubjekkan The Body, maka komitmen pengembang, kebijakan-kebijakan tentang perumahan itu mensyaratkan untuk membangun rumah dengan 3 kamar. Karena apa?
Karena itulah rumah yang memenuhi nilai-nilai, rumah yang menghargai tubuh manusia, karena tubuh berdasarkan gender itu dihargai, sehingga perspektif di dalam pembangunan pun, di dalam menstrukturkan ruang pun itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita melihat tubuh manusia. Nah, oleh karena itu di dalam berbagai tindakan sosial, di dalam berbagai desain sosial, tubuh manusia itu hadir dan dihadirkan. Jadi apakah dia dihadirkan apa tidak, itu memperlihatkan bagaimana perspektifnya. Apakah tubuh manusia itu sebagai subjek atau sebagai objek. Dalam banyak perkembangan, tentu saja tubuh manusia telah menjadi objek. Objek pasar yang diperjualbelikan dengan gambar-gambar, objek iklan, film, ya, dan juga objek di dalam wacana-wacana sosial. Tubuh dijadikan objek pembicaraan, dijadikan sebagai satu objek di dalam pembicaraan-pembicaraan sosial yang melibatkan banyak orang untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, pada saat itu terjadi, maka kehilangan penghargaan kita atas tubuh manusia, yang sebenarnya dalam konteks agama atau kultur bisa jadi tubuh manusia itu merupakan satu bagian yang sakral sebenarnya. Dan dengan proses objektifikasi ini berarti terjadi juga desakralisasi dari tubuh manusia. Ini saudara sekalian, ya, bagian dari pembicaraan kita atau poin yang penting kita sampaikan supaya kita mengerti bagaimana desain di dalam kehidupan kita, disposisi the body sebenarnya terjadi di dalam kerangka-kerangka di mana kekuasaan memegang peran penting yang berpotensi untuk mengobjektifikasikan tubuh manusia dengan tidak menghargai kualitas-kualitas dari tubuh itu melalui proses seragamisasi, standarisasi atas berbagai ukuran yang kemudian variasi-variasi kualitas tubuh manusia tidak menjadi dasar di dalam desain kehidupan. Sampai di sini pembicaraan kita tentang tubuh pada kesempatan ini. Ketemu lagi dalam kuliah-kuliah kita mendatang. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan pada video-video selanjutnya. Salam. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih.